Halo Bapak dan Ibu guru semua, pasti akhir-akhir ini grup WhatsApp sekolah lagi rame banget kan ngebahas satu hal, aturan jam kerja ASN tahun 2025. Nah, tarik napas dalam-dalam, santai aja, karena di sesi bedah aturan kali ini, kita bakal kupas tuntas regulasi beban kerja terbaru ini, biar jauh lebih logis dan gampang dipahami. Yuk, kita mulai. Biar nggak bingung, ini nih alur obrolan kita. Kita mulai dari era baru regulasi, terus bahas dua peran utama, lanjut bedah angka 37,5 jam, bikin simulasi tugas tambahan, dan terakhir kita bahas protokol kalau jam mengajarnya kurang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era baru regulasi guru. Jadi begini, kita ini lagi ada di masa transisi yang super penting. Aturan lama dari tahun 2024 udah resmi digantikan sama Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Nah, pergantian ini bukan cuma sekedar ganti nomor surat loh. Aturan baru ini bikin batasan yang jauh lebih tegas soal jam kerja efektif Bapak Ibu. Pokoknya sekarang fokus utamanya adalah presisi. Udah nggak ada lagi deh area abu-abu soal seberapa lama kita harus mendedikasikan waktu buat sekolah. Lanjut ke bagian kedua, perbedaan antara dua peran utama. Sebenarnya akar kebingungan dari aturan baru ini tuh simpel. Bapak Ibu ini ibaratnya lagi pakai dua topi profesional di saat yang bersamaan. Topi pertama, sebagai seorang ASN, Bapak Ibu punya kewajiban kerja total 37,5 jam seminggu. Tapi di sisi lain, pakai topi pendidik, Bapak Ibu wajib tatap muka di kelas minimal 24 jam. Nah, tantangannya adalah gimana caranya kita nyeimbangin kedua peran ini tanpa merasa terbebani ganda, kan? Coba kita ingat-ingat terus angka pertama ini, 37,5. Ini bukan angka tebak-tebakan ya, ini adalah wadah utama atau total waktu dedikasi mingguan Bapak Ibu secara keseluruhan sebagai abdi negara. Terus kita bandingin sama angka krusial yang kedua, 24. Ini adalah jumlah jam minimum absolut yang wajib Bapak Ibu pakai buat ngajar tatap muka langsung di dalam kelas. Gampangnya gini, bayangin aja angka 24 jam itu kayak batas paling bawah di speedometer motor atau mobil Anda. Nggak boleh tuh turun dari angka itu. Tapi, jarumnya bisa banget naik sampai nyentuh batas maksimum 40 jam tatap muka per minggu, tergantung sama gimana struktur kurikulum di sekolah masing-masing. Jadi, 24 itu pijakan awal ya, bukan batas akhir. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, membedah 37,5 jam kerja. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umatnya. Gimana caranya masukin 24 jam ngajar ke dalam 37,5 jam kerja? Kalau kita bedah tugas guru, ada 5 hal pokok, mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran tatap muka, menilai, membimbing, sampai ngerjain tugas tambahan. Dari sini kelihatan banget kalau porsi tatap muka itu cuma satu komponen inti yang dikelilingi dengan aman sama tugas-tugas penting lainnya. Biar clear dan gak salah paham, ini inti dari semuanya. Bapak Ibu tuh sama sekali tidak bekerja 37,5 jam, terus ditambah lagi 24 jam. Nggak gitu konsepnya. Jam mengajar tatap muka yang 24 jam itu udah include atau sepenuhnya ada di dalam wadah besar 37,5 jam kerja tadi. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, simulasi penghitungan tugas tambahan. Terus, gimana ceritanya kalau Bapak Ibu dikasih tugas tambahan, misalnya jadi wakil kepala sekolah? Secara resmi, udah ada konversi pastinya nih. Posisi wakil kepala sekolah itu disetarakan dengan 12 jam. Kalau jadi wali kelas atau pembina ekstrakurikuler, itu diakui 2 jam. Terus jadi guru piket dihitung 1 jam? Angka-angka ini pasti dan diakui negara. Eits, tapi tunggu dulu, ada satu catatan yang super penting. Ngambil peran administratif ini emang bakal bantu banget buat menuhin total 37,5 jam mingguan Bapak Ibu. Tapi, tugas tambahan ini sama sekali nggak bisa dipakai buat ngurangin kewajiban minimal 24 jam ngajar di kelas ya. Jadi nggak bisa tuh kita ngajar cuma 12 jam, terus pakai status wakasek buat nutupin kekurangannya. Nggak bisa gitu. Biar kebayang, kita bikin simulasi sempurnanya. Katakanlah seorang guru udah menuhin 24 jam ngajar tatap muka. Terus beliau dapat tambahan 12 jam karena jadi wakasek. Totalnya udah 36 jam kan? Nah, sisa 1,5 jamnya dipakai buat apa? Ya didedikasikan buat perencanaan dan penilaian. Pas banget 37,5 jam. Syarat sebagai pendidik beres, kewajiban sebagai ASN juga aman terpenuhi. Terakhir nih, bagian kelima, protokol jika jam kurang. Di lapangan kan kadang realitanya beda ya. Gimana kalau jadwal di sekolah emang nggak memungkinkan buat nyentuh batas 24 jam itu? Tenang aja. Aturan ini udah ngatur protokol resminya. Kalau Bapak Ibu kekurangan jam mengajar, beban penyelesaiannya langsung geser ke kepala sekolah. Beliau yang wajib lapor ke Dinas Pendidikan. Nanti, Dinas Pendidikan yang bakal turun tangan langsung untuk meratakan beban kerja antar sekolah. Jadi Bapak Ibu nggak bakal dibiarin pusing sendiri nyari-nyari jam.
Esensinya gini, sistem baru ini tuh bener-bener dirancang buat melindungi dan ngedukung Bapak Ibu, bukan buat ngehukum kalau jam pelajaran di sekolah emang lagi sedikit. Pimpinan sekolah wajib banget proaktif memitigasi jam kerja ini dari awal semester, biar nggak ada guru yang dirugikan di akhir tahun nanti. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua teka-teki birokrasi ini, kelihatan banget kan gimana tiap aturannya itu saling melengkapi dan menyatu dengan sangat logis. Biar gampang ingatnya, pegang 4 poin kunci ini aja. Pertama, 37,5 jam itu total waktu kerja Bapak Ibu. Kedua, 24 jam itu kewajiban tatap muka yang ada di dalam total waktu tadi. Ketiga, tugas tambahan bantu menuhin waktu tapi bukan pengganti ngajar. Dan keempat, kalau ada kekurangan jam, itu jadi tanggung jawab manajemen dinas, bukan semata-mata kesalahan Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu udah paham kan mekanisme pasti dari Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 ini? Udah nggak usah nebak-nebak lagi. Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan penting ini. Apakah jadwal kerja Bapak Ibu besok udah benar-benar selaras sama era presisi ini? Coba diskusikan hal ini sama kepala sekolah ya. Semangat terus mengabdinya, dan sampai jumpa.